بس Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Hadirin para santri, putri dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, membaca buku Membina Keluarga Shalihah. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu ini semata-mata lillahi ta'ala. Kita sampai pada bagian yang kedua dari buku ini, yaitu membahas tentang istri sholihah. Sebelumnya kita telah bahas suami yang soleh, kewajiban-kewajibannya dan akhlak yang harus dipraktekkan oleh seorang suami yang soleh. Pada malam hari ini kita akan mulai membahas tentang kewajiban seorang istri terhadap suaminya dan akhlak yang harus dipegangi oleh seorang istri yang solehah. Karena keluarga yang solehah itu akan terwujud apabila suaminya soleh, istrinya solehah, dan anak-anaknya soleh-solehah. Untuk itu maka semuanya harus diusahakan untuk diwujudkan dalam kehidupan dalam berkeluarga. Apabila suaminya soleh, istrinya tidak solehah, ini juga ada yang kurang. Jika istrinya solehah, suaminya tidak soleh, juga masih ada yang kurang. Jika suami istri soleh solehah, tapi anak-anaknya ini enggak ada yang soleh solehah, ini juga masih ada yang kurang. Baru lengkap dan terasa sempurna apabila ketiga-tiganya itu adalah soleh solehah. Perempuan yang solehah, kita baca, perempuan yang solehah adalah perempuan yang bertakwa, menjalankan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan menjauhi hal-hal yang diharamkannya, serta memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan suaminya. Jadi
Itu kriteria umum ya, kriteria umum seorang perempuan yang salihah. Seorang perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Seorang perempuan yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Meskipun taat kepada suami ini adalah bagian dari taat kepada Allah. Karena taat kepada suami itu perintah Allah. Sehingga mentaati suami itu juga mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentaati Allah secara umum yaitu menjalankan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara umum definisinya seperti itu. Sama seperti suami yang soleh, yaitu seorang suami yang bertakwa, yang menjalankan semua yang diwajibkan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Dan semuanya atas dasar keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman yang sesuai dengan akidah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Dan juga atas dasar ilmu, amal yang dilakukannya itu semuanya didasari atas ilmu. Karena tanpa didasari dengan ilmu, maka apa yang dilakukan oleh seseorang berupa menjalankan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram itu tidak akan bisa sah dan tidak akan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara garis besar ya. Jadi ini siapa saja sebenarnya, definisi ini berlaku bagi siapa saja. Seorang suami yang soleh adalah seorang suami yang bertakwa. Seorang istri yang solehah adalah seorang istri yang bertakwa. Seorang anak yang soleh adalah seorang anak yang bertakwa. Itu definisi umum tentang orang yang soleh dan solehah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addil mar'atu haqqallahi hatta tu'addiya haqqaz zauj. Seorang perempuan tidak akan bisa memenuhi hak Allah selama ia tidak memenuhi hak suaminya. Karena kewajiban seorang istri terhadap suaminya itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Saya ulangi lagi. Menjalankan kewajiban terhadap suami itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Sehingga kalau seorang istri itu belum menjalankan kewajibannya terhadap suaminya, maka berarti dia belum menjalankan kewajibannya seluruhnya kepada Allah. Masih ada kewajiban yang belum dia jalankan. Misalnya ada seorang perempuan, dia sholatnya bagus, menutup auratnya bagus, puasanya bagus, baca Al-Qur'annya bagus, pokoknya bagus, serba bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi perempuan ini membangkang terhadap suaminya. Tetapi perempuan ini tidak taat terhadap suaminya dalam selain perkara yang diharamkan. Apakah perempuan ini tergolong sebagai perempuan solihah? Tidak. Karena ada kewajiban yang dia belum jalankan, yaitu kewajiban kewajibannya kepada suami. Karena kewajiban taat terhadap suami itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan juga kepada dia. Sebaliknya, ada seorang istri baik sekali sama suaminya, hormat kepada suaminya, taat kepada suaminya, tutur katanya halus, adabnya baik terhadap suaminya, tapi dia nggak sholat.
tetapi dia nggak puasa. Apakah dia perempuan solihah? Tidak juga. Tidak juga. Karena ada kewajiban yang belum dijalankan. Ini harus dijalankan, ini juga harus dijalankan. Kewajibannya terhadap suami harus dijalankan, karena itu adalah bagian dari menjalankan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ini ya. Jadi bukan sesuatu hal yang terpisah. Sesungguhnya kewajiban seorang istri terhadap suami itu juga bagian dari kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak bisa saat kemudian dipisahkan antara keduanya, dia hanya taat kepada Allah, tidak taat kepada suami, tidak ada yang kayak begitu. Atau taat kepada suami, tidak taat kepada Allah juga tidak seperti itu. Artinya tidak dikatakan perempuan itu jika hanya salah satu dari keduanya yang dijalankan, tidak disebut sebagai perempuan yang solehah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban istri terhadap suami. Istri yang solehah tadi, dia yang menjalankan kewajibannya kepada suami. Kalau kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selain kewajibannya terhadap suami ini, maka itu sudah dibahas dalam majelis yang lainnya. Bukan di dalam kajian kita ini. Kewajiban dia untuk sholat, kewajiban dia untuk puasa, kewajiban dia untuk menutup aurat, kewajiban dia untuk menuntut ilmu fardhu ain, dan seterusnya. Itu dalam kajian yang lainnya. Tetapi yang fokus kita yang kita bahas adalah kewajiban istri terhadap suami yang merupakan bagian dari kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kewajiban istri kepada suaminya adalah sebagai berikut. 1, tidak menolak suami untuk bersenang-senang dalam kurung jima dengannya, kecuali dalam hal yang diharamkan Allah, seperti jima di waktu haid atau nifas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu mar'atahu ila firashihi fa'abat, fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, yaitu untuk melakukan hubungan suami istri. Kemudian si istri itu enggan, tidak mau. Sehingga suami bermalam dalam keadaan marah. Maka malaikat melaknatnya sampai tiba waktu subuh. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza batat al-mar'atu hajirata firashi zawjiha, la'anathal malaikatu hatta tusbiha." Apabila seorang istri bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya, artinya dalam keadaan menolak suaminya untuk jima, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, ini kewajiban yang pertama bagi seorang istri, yaitu tidak menolak jika diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami istri. Tentu saja di sini apabila tidak dalam keadaan uzur. Kalau seorang istri dalam kondisi uzur, misalnya dia sedang haid atau sedang nifas, kemudian dia menolak ajakan suami, maka dia tidak berdosa. Bahkan dia sudah benar apa yang dilakukannya. Kalau dia mengikuti keinginan ajakan suaminya, justru dia berdosa. Karena memang diharamkan bagi seorang suami untuk menjima istrinya di waktu istri sedang haid atau nifas. Atau misalnya istrinya sedang sakit,
dia sedang sakit, kemudian suami mengajaknya untuk melakukan berhubungan suami istri. Maka jika istri kemudian menolaknya atas dasar dia sedang sakit, maka dia juga tidak berdosa. Kalau seandainya suaminya marah, dia juga tetap tidak berdosa karena memang dia dalam kondisi sakit. Tapi jika nggak ada uzur sama sekali, dia tidak sedang haid, dia tidak sedang nifas, dia tidak sedang sakit, dia sehat walafiah, dia sehat baik-baik saja, nggak sedang ada uzur sama sekali. Kemudian dia menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga suaminya itu marah, tidak ridho terhadap perbuatan yang dilakukan oleh istrinya itu, maka para malaikat akan melaknat dia sampai pagi. Artinya dia jatuh pada dosa besar. Karena di sini yang melaknat adalah para malaikat. Yang melaknat bukan manusia yang memiliki dosa, tetapi yang melaknat adalah para malaikat yang mereka tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu menunjukkan bahwa perempuan tersebut jatuh pada perkara yang yang diharamkan, jatuh kepada dosa. Nah, maka tanpa ada uzur, seorang istri tidak boleh menolak apabila seorang suami untuk mengajaknya melakukan hubungan suami istri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus diperhatikan betul oleh seorang istri. Tidak boleh diabaikan, tidak boleh dianggap remeh. Karena ini juga bisa menimbulkan keretakan dalam rumah tangga apabila itu diabaikan. Bahkan bisa memunculkan, mungkin bisa suaminya bisa muncul pikiran untuk menikah lagi, bisa jadi. Kalau istrinya misalnya selalu menolak ajakan suaminya, si suami bisa berpikir untuk menikah kedua kalinya, ketiga, keempat, dan sebagainya. Atau misalnya suami bisa berpikir untuk selingkuh misalnya, dan seterusnya. Dan itu bisa membahayakan. Karena itu seorang istri itu tidak boleh meremehkan tentang masalah ini, yaitu masalah hubungan suami istri, khususnya ketika seorang suami itu mengajaknya untuk melakukannya. Hadirin rahimakumullah, termasuk di sini adalah untuk beristimta selain melakukan hubungan suami istri. Karena bisa jadi kalau istri dalam kondisi dia sedang haid atau nifas, itu kan haram untuk melakukan hubungan suami istri dengan pengertian jima. Tetapi jika yang dilakukan itu istimta dengan bagian badan di atas pusar atau di bawah lutut, itu kan diperbolehkan. Dalam mazhab Syafi'i, ketika seorang istri dalam kondisi haid, boleh seorang suami untuk beristimta, untuk bersenang-senang dengan bagian badan istri di atas pusar, di bawah lutut. Bahkan dalam mazhab Hanafi itu boleh untuk istimta dengan bagian badan istri mana saja, yang nggak boleh hanya jima saja. Termasuk bagian badan di antara pusar dan lutut juga boleh, asalkan tidak melakukan hubungan suami istri atau jima. Itu dalam mazhab Hanafi. Nah, maka di sini juga seorang istri juga harus mentaati suaminya dalam masalah ini. Tidak boleh dia mengabaikannya meskipun dia dalam kondisi haid atau dalam kondisi nifas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wajiban istri terhadap suaminya yang kedua, tidak memasukkan orang ke dalam rumah suami tanpa seizin suami.
Jadi seorang istri ketika dia sudah bersuami, ada kalanya dia bertempat tinggal di rumah dia, ada kalanya dia bertempat tinggal di rumah suami. Nah, kebanyakan seorang istri itu bertempat tinggal di rumah suami. Artinya di rumah yang disediakan oleh suami. Apakah itu dia suami sendiri yang membangunkannya, yang membangun rumah itu, atau dia menyewakan rumah untuk istrinya. Tetapi itu adalah rumah suami. Ada kalanya rumahnya istri, suaminya yang ikut istrinya. Misalnya istrinya sudah mapan, sudah punya rumah, kemudian suaminya malah nggak punya rumah. Misalnya suaminya ikut istrinya, bisa jadi. Mungkin istrinya janda kaya, kemudian suaminya itu masih lajang, misalnya nggak punya rumah, kemudian dia menikahi perempuan itu sudah mapan, punya rumah. Kemudian suaminya tinggal di rumah istrinya. Bisa jadi. Ini hanya khayalan-khayalan yang semuanya mungkin, mungkin yang kedua-duanya. Artinya seorang perempuan bisa jadi dia tinggal di rumah suami, ada kalanya dia tinggal di rumah dia sendiri. Karena nanti terkait dengan hukum akan berbeda. Apabila seorang istri itu tinggal di rumah suaminya, maka pada dasarnya tidak boleh bagi seorang istri memasukkan orang lain yang suami tidak suka orang tersebut masuk ke rumahnya. Baik orang tersebut kerabat si istri atau bukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'zana fi baitihi illa biiznihi. Seorang istri tidak boleh memberi izin masuk pada rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Jadi semua orang, siapapun itu, apakah dia itu mahram si istri, apakah dia orang lain, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan. Kalau si suami itu misalnya tidak memberikan izin orang itu masuk ke dalam rumahnya, maka si istri tidak boleh memberikan izin orang tersebut masuk ke dalam rumahnya. Misalnya suami mengatakan, saya nggak senang kalau adik kamu itu ke rumah ini, misalnya. Dia mengatakan seperti itu. Maka nggak boleh si istri kemudian ketika suaminya pergi, kemudian adiknya dibawa ke rumahnya dan dimasukkan ke dalam rumahnya. Meskipun itu kerabat si istri, meskipun itu mahram dari si istri. Tetapi jika suami nggak ridho, nggak memberikan izin seseorang untuk masuk ke dalam rumah itu, maka secara mutlak seorang istri tidak bisa dia memberikan izin untuk orang tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya. Kenapa? Karena rumah itu rumahnya suami. Apalagi yang datang itu laki-laki lain, bukan mahram, bukan kerabat. Itu lebih lagi. Artinya min babi aula tidak diperbolehkan. Bahkan apabila itu rumah si istri sendiri pun itu tidak diperbolehkan. Seperti yang kita baca berikutnya, apabila rumah itu milik istri, maka memasukkan tamu laki-laki ke dalam rumah hukumnya dirinci sebagai berikut. Tamu laki-laki. Kalau tamu perempuan namanya juga rumahnya istri, ya terserah istrinya. Kalau perempuan mau dimasukkan ke rumah dia ya nggak masalah, nggak harus izin suaminya karena rumah dia. Tapi kalau tamu yang datang itu adalah seorang laki-laki, maka dirinci sebagai berikut. Ini apa? Apabila rumahnya rumah siapa? Rumah istri. Rumah istri. Kalau rumah suami tadi sudah. Kalau suami nggak kasih izin, siapapun, laki-laki atau perempuan, kerabat atau bukan kerabat, mahram atau bukan mahram, kalau suami tidak kasih izin, maka nggak boleh bagi istri untuk memasukkan orang tersebut ke dalam rumah. Tapi jika rumah itu adalah rumah si istri, maka
Maka di sini jika kalau tamunya itu misalnya mahram dia atau tamunya itu misalnya perempuan, maka terserah istri apakah dia mau memasukkannya atau tidak memasukkannya karena itu rumah dia. Tetapi apabila yang datang itu adalah laki-laki, maka dirinci apabila tamu tersebut bukan mahram dan hanya sendirian, bukan mahram, berarti laki-laki lain, dia bukan bapaknya, bukan adik laki-lakinya, bukan mahram, orang lain sama sekali, dan dia datang sendirian, nggak ada orang lain. Dan perempuan tersebut di dalam rumah juga sendirian. Maka tidak boleh baginya untuk memasukkan tamu tersebut ke dalam rumah. Karena akan terjadi khalwah, berduaan yang diharamkan. Si istri, dia di rumah sendirian, rumah dia sendirian. Ada tamu laki-laki, bukan mahramnya, sendirian juga. Maka haram bagi perempuan itu, si istri tersebut memasukkan laki-laki itu ke dalam rumahnya, karena nanti akan terjadi khalwah, dia akan berduaan di situ. Dan khalwah seperti yang sudah kita bahas dalam kajian yang sebelumnya, itu hukumnya adalah haram. Jika ada seorang laki-laki dan perempuan berduaan di tempat sepi tanpa ada orang yang ketiga, hanya memperkuat, karena kalau sudah dibilang berduaan berarti nggak ada orang yang ketiga yang disegani, maka nanti yang ketiga adalah syaitan. Artinya syaitan akan menggoda dia untuk menjerumuskannya ke dalam perbuatan yang maksiat. Nah, di sini yang menunjukkan bahwa khalwah itu diharamkan. Ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua, apabila tamu tersebut 2 orang atau lebih, maka boleh baginya untuk memasukkan tamu tersebut ke dalam rumah. Misalnya ada 4 orang, ada 3 orang tamu laki-laki itu datang, itu rumah dia, rumah perempuan itu, maka dia boleh memasukkannya. Apabila dia menghendakinya, maka dia boleh untuk memasukkannya. Atau yang sebaliknya di sini, seandainya di rumah itu si istri ada beberapa orang perempuan yang bersama dia, atau ada mahramnya bersama dia di rumah itu, kemudian ada satu tamu laki-laki, 1 orang, yang itu laki-laki lain, maka dia juga boleh untuk memasukkannya. Kenapa? Karena aman dari khalwah, tidak akan terjadi khalwah. Nah, tapi jangan ditinggalkan nanti sendirian. Misalnya di dalam rumah itu si perempuan itu, si istri ada bersama orang lain, tapi begitu tamu datang, 1 orang laki-laki, semuanya pergi ke belakang. Nah, sehingga perempuan itu tinggal berduaan dengan laki-laki itu. Nah, itu tidak diperbolehkan, nanti terjadi khalwah. Ada paling enggak 1 orang yang menemaninya untuk menyambut tamu yang datang tersebut. Bisa difahami rinciannya? Jadi dibedakan antara rumah suami dan rumah istri. Jika rumah suami, maka mutlak harus dapat izin suami untuk memasukkan orang lain ke dalam rumah suami. Tetapi apabila rumah itu rumah istri, maka dilihat. Jika dimungkinkan akan terjadi khalwah, apabila dia memasukkan orang tersebut ke dalam rumahnya, maka hukumnya haram. Jika tidak terjadi khalwah, maka hukumnya boleh bagi si istri untuk memasukkan tamu itu ke dalam rumahnya. Apabila yang datang perempuan misalnya, ya jelas nggak ada khalwah. Atau yang datang mahramnya, bapaknya, atau anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya, jelas nggak ada khalwah. Nah, tetapi jika yang datang laki-laki lain, ajnabi, jika dilihat sendirian atau dia bersama dengan orang lain. Nah, jika sendirian, maka berarti akan bisa menimbulkan khalwah, haram. Jika tidak,
dia berdua misalnya, atau yang di rumah juga berdua, yang tamunya satu yang di rumah berdua, atau tamunya berdua yang di rumah satu, maka boleh, karena itu nggak akan terjadi khulwah. Tapi ingat yang kemarin bahwa di sini orang ketiga tersebut harus yustaha minhu, artinya orang yang disegani oleh keduanya. Nah, jika disegani maka mereka tidak akan mungkin untuk melakukan perbuatan yang haram. La yadkhulanna ahadukum ala maghibatin illa wa ma'ahu rajulun aw rajulani. Janganlah salah seorang kalian masuk rumah seorang perempuan yang suaminya tidak di rumah, kecuali bersama seorang laki-laki atau dua orang laki-laki. Nah, ini yang menunjukkan boleh kalau misalnya tamunya itu dua orang laki-laki atau lebih. Boleh bagi seorang istri untuk memasukkannya ke dalam rumah dia, bukan rumah suaminya. Nah, kalau dia sendirian, maka ya dia minta maaf kepada tamu itu, mohon maaf suami saya tidak di rumah misalnya. Saya nggak bisa menerima tamu laki-laki misalnya. Atau kalau memang di rumah suaminya, mohon maaf suami saya nggak ada di rumah. Dan seterusnya, besok kalau ada perlu kepada suami saya silahkan besok datang lagi. Besok jam sekian suami saya ada misalnya. Itu. Hadirin rahimakumullah. Itulah seorang perempuan yang solehah. Tidak memasukkan setiap orang. Tidak memasukkan setiap orang ke dalam rumahnya. Ada orang atau malah justru lebih parah lagi dia janjian. Misalnya, mumpung suami saya nggak ada, kamu kesini misalnya. Itu lebih parah. Kalau meskipun dia perempuan, kalau si suami, kalau dia tinggal di rumah suami dan suami nggak menghendaki, nggak boleh. Meskipun sesama perempuan, kalau suaminya nggak memberi izin, maka nggak boleh dia kemudian ngajak orang lain datang ke rumahnya, karena nanti akan ngerumpi di rumah dia, akan buat majelis ghibah di rumah dia sesama perempuan, akan ngobrolin tentang tetangganya, tentang temannya yang lain, ya, dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, yang nomor 3. Kewajiban seorang istri yang nomor 3 adalah tidak berpuasa sunnah kecuali dengan seizin suami. Haram bagi seorang suami untuk, bagi seorang istri ya, salah ini ya. Masya Allah. Coba diperbaiki, yang di rumah juga begitu. Haram bagi seorang istri, bukan seorang suami. Haram bagi seorang istri untuk berpuasa sunnah. Ini pentingnya kita baca itu ya, agar kalau ada kesalahan bisa diperbaiki. Haram bagi seorang istri untuk berpuasa sunnah tanpa seizin suami, ketika suami sedang berada di dalam rumah. Sedang berada di dalam rumah ini maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak harus berada di dalam rumah. Artinya ketika suami itu tidak bepergian, ada dalam kota. Dia berada di dalam kota, tidak sedang keluar kota, tidak sedang keluar daerah. Itu yang dimaksud. Bukan berada di dalam rumah itu di dalamnya, harus berada di dalamnya, enggak. Jadi kalau suami itu tidak sedang bepergian keluar daerah, kalau keluar daerah itu kan pada umumnya itu kan lama, bisa seharian dia nggak di rumah, atau bahkan bisa 2 hari, 3 hari, 1 minggu dia tidak di rumah. Itu namanya suaminya tidak di rumah. Kalau misalnya suami itu ada di kampung itu, meskipun tidak di dalam rumah, mungkin dia kerja
bekerja di dekat rumah, atau dia kerja di sawah, atau dia kerja sebagai tukang dan sebagainya di sekitar situ, maka itu dikatakan suami ada di rumah. Berarti maka tidak boleh bagi seorang istri berpuasa sunnah tanpa seizin suaminya. Jadi dia harus izin dulu, misalnya mau puasa Senin dan Kamis. Dia izin kepada suaminya, misalnya, Mas besok saya izin mau puasa Senin. Oh silahkan, nggak apa-apa. Maka baru dia berpuasa. Misalnya bulan Rajab, sekarang bulan Rajab disunahkan untuk berpuasa. Dia mengatakan, Mas misalnya besok saya izin mau puasa Rajab, ya nggak apa-apa misalnya. Maka dia boleh berpuasa. Kalau suaminya mengatakan jangan, nggak usah puasa misalnya, maka dia jangan berpuasa karena suami melarang dia untuk berpuasa. Karena di sini nanti bisa jadi seorang suami nanti dia menghendaki untuk melakukan hubungan suami istri dengan istrinya di siang hari. Kalau si istri sedang berpuasa, kan nggak bisa nanti melakukannya. Karena itulah maka seorang istri kalau suami sedang di rumah, artinya dia ada di kampung itu, maka dia tidak boleh untuk berpuasa tanpa seizin suami. Tapi kalau suaminya memang bepergian jauh, misalnya suaminya ada di seberang sana misalnya, suaminya pergi kerja di Malaysia, atau suaminya misalnya kerja di Jakarta, ini kalau rumahnya di luar Jakarta misalnya, atau rumahnya bepergian jauh, yang dia bisa beberapa hari di sana, maka seorang istri boleh dia untuk berpuasa tanpa seizin suaminya. Kenapa? Karena jelas nanti suaminya nggak akan ngajak dia melakukan hubungan suami istri, wong dia jauh dari dia, jauh dari dari si istri. Maka dia tidak perlu untuk izin untuk berpuasa sunnah. Hadirin rahimakumullah, dan kalau puasa sunnah pun sebenarnya dia bisa dibatalkan. Puasa sunnah bisa dibatalkan, tidak seperti puasa wajib. Kalau puasa wajib meskipun qadha itu tidak boleh untuk dibatalkan. Kalau puasa sunnah misalnya di tengah hari dia ingin membatalkannya, maka itu diperbolehkan. Sama juga dengan sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak boleh dibatalkan, sholat sunnah itu bisa dibatalkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang seperti remeh, tetapi tidak boleh diremehkan. Hal yang kecil tetapi tidak boleh dikecilkan. Artinya seorang istri harus memperhatikan tentang adab ini, tentang kewajiban ini terhadap suaminya. Nggak boleh dia untuk berpuasa sunnah tanpa seizin suaminya. Tapi kalau puasa wajib, nggak perlu izin. Misalnya puasa Ramadan, tidak perlu dia izin kepada suaminya untuk puasa Ramadan. Bahkan kalau suaminya misalnya melarang, dia harus tetap berpuasa Ramadan. Misalnya suaminya bukan suami yang soleh tadi, dia bilang kepada istrinya, jangan puasa besok, padahal Ramadan. Kalau saya puasa, saya nggak ridho kalau kamu puasa. Nanti takutnya kamu jadi kurus lagi misalnya. Seorang suaminya ngomong begitu, maka istrinya nggak boleh taat terhadap suaminya karena la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak boleh bermaksiat, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diikuti kalau suami seperti itu. Meskipun dia marah, tetap dia tidak boleh untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh suami apabila itu berupa hal yang maksiyah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznihi. Tidak halal alias haram bagi istri berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada di kampung itu, kecuali dengan seizin suami. Kalau suami ngasih izin ya silakan untuk berpuasa sunnah. Apalagi suaminya nggak ada di kampung itu, ya perbanyak puasa sunnah biar bisa bisa meredam syahwatnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kepada kita yang nggak punya istri atau nggak punya suami, sementara dia memiliki syahwat untuk melakukan hubungan badan, itu untuk berpuasa. Karena puasa itu bisa meredam syahwat yang ada pada seseorang. Kalau suaminya misalnya kerja jauh, kerja di seberang, di luar negeri misalnya, dia bisa sebulan, 2 bulan, bahkan setahun nggak pulang misalnya. Atau suaminya kerja di tempat di dalam negeri tetapi luar pulau misalnya, itu bisa berminggu-minggu tidak pulang. Maka kalau isi istri kemudian dia berpuasa di rumah, itu sesuatu hal yang baik, karena itu akan meredam syahwat dia. Karena jika syahwatnya tinggi, maka itu bisa menimbulkan bahaya untuk kemudian dia melakukan atau hal-hal yang diharamkan. Bahkan bisa terjadi perzinaan apabila dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Yang nomor 4, kewajiban seorang istri yang nomor 4 adalah tidak keluar rumah atau bepergian bersama salah satu mahramnya kecuali dengan seizin suami. Nggak boleh keluar dari rumah kecuali dengan seizin suami, meskipun bersama salah satu mahramnya. Kalau sendirian, justru itu sudah dari awalnya sudah haram. Kalau seorang perempuan melakukan safar, bepergian jauh, dia sendirian tanpa didampingi oleh mahram, apa hukumnya? Haram, nggak boleh. Perjalanannya perjalanan maksiyah, kecuali karena darurat seperti yang pernah kita jelaskan dalam kajian sebelumnya. Darurat misalnya dalam rangka untuk belajar ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain yang di daerahnya nggak ada orang yang mengajari dia ilmu fardu ain itu. Tapi kalau di kampungnya ada orang yang bisa mengajari dia ilmu fardu ain, tidak boleh dia melakukan safar, bepergian jauh untuk belajar ilmu agama. Karena apa? Di kampungnya sudah ada orang yang bisa mengajari dia ilmu agama. Jika tanpa mahram ya. Tapi kalau dia bepergian bersama mahramnya, maka itu pada dasarnya dibolehkan sebenarnya. Tapi kalau dia sudah bersuami, nah sekarang kalau perempuan itu sudah bersuami, maka dia harus izin suaminya apabila dia keluar dari rumah meskipun didampingi oleh mahram. Jika nggak didampingi oleh mahram sudah jelas, nggak didampingi suami, tidak didampingi oleh mahram, perempuan itu bepergian jauh, maka jelas dia jatuh pada perkara yang haram. Nah, kalau sekarang si istri itu didampingi oleh mahramnya, didampingi oleh bapaknya misalnya, atau didampingi oleh saudara laki-lakinya, melakukan bepergian jauh, boleh apa tidak? Jika suami mengizinkan, maka boleh. Jika suami tidak memberikan izin, maka tidak boleh. Meskipun si istri itu didampingi oleh mahram.
Tahu bedanya ya? Nah, kalau perempuan itu belum bersuami ya nggak perlu izin suami. Namanya juga nggak ada suaminya, belum ada masa izin. Nggak jadi pergi nanti. Karena apa? Suaminya belum punya. Kalau sudah punya harus izin suaminya kalau mau bepergian atau kalau dia mau keluar dari rumahnya untuk bepergian. Seorang perempuan yang paling taat kepada Allah adalah yang tidak sering keluar dari rumahnya. Ini penting. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma takunul mar'atu ila wajhillahi idza kanat fi qa'ri baitiha ya, keliru. Ada dua riwayat sepertinya. Tetapi yang di sini kalau baitihi artinya di rumah suaminya, dia berada di rumah suaminya. Dalam riwayat yang lain yang saya hafal itu fi qa'ri baitiha, di dalam rumahnya. Artinya begini, seorang perempuan yang paling taat kepada Allah adalah perempuan yang senantiasa berada di dalam rumahnya. Jadi perempuan itu yang paling baik yang senantiasa berada di dalam rumah, tidak banyak keluar rumah. Itu perempuan yang paling baik, perempuan yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seorang perempuan yang suka keluyuran, suka keluar dari rumahnya. Suami nggak ada, keluar, mumpung nggak ada orang dia keluar dan sebagainya, jalan-jalan ke sana kemari, yang tidak diperlukan, yang tidak bermanfaat. Itu nggak baik bagi seorang perempuan. Bukan berarti mutlak haram, tidak. Tetapi dari sisi etika, dari sisi adab, perempuan yang paling baik, yang paling taat kepada Allah, itu adalah perempuan yang tidak banyak keluar rumah. Bahkan jangankan jalan-jalan atau keluar untuk hal yang tidak bermanfaat, sholat saja seorang perempuan itu yang lebih baik di rumahnya, bukan di masjid. Padahal pada dasarnya sholat yang paling utama itu apabila dilakukan di dalam masjid. Tetapi bagi seorang perempuan itu sholat di rumahnya itu lebih baik dibandingkan sholat di masjid. Apalagi keluar rumah untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi dia, sekedar untuk misalnya jalan-jalan dan seterusnya. Maka itu tidak layak untuk dilakukan. Meskipun kita tidak mengatakan itu haram secara mutlak, karena nanti dilihat seorang perempuan itu kalau keluar rumahnya bagaimana. Kalau dia dengan seizin suaminya dan didampingi mahram, kan boleh. Kalau dia keluar rumah kemudian dia dengan memakai perhiasan, dia memakai wewangian misalnya, dilihat tujuannya. Kalau tujuannya untuk meceng, untuk biar ada banyak laki-laki yang suka sama dia, maka haram. Jika tujuannya itu nggak ada tujuan seperti itu, hanya sekedar berhias biasa, maka makruh hukumnya kalau dia berhias dan memakai wewangian. Kalaupun seorang perempuan keluar, maka dia sebaiknya tidak memakai perhiasan dan wewangian. Itu meskipun tidak dengan tujuan untuk tadi menimbulkan fitnah di kalangan laki-laki, karena hukumnya tetap makruh. Maka dikatakan aqrabu ma takunul mar'atu min wajhillah, dalam riwayat yang lain min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha. Perempuan yang paling taat kepada Allah adalah yang paling selalu berada di dalam rumahnya. Wajah di sini ila wajhillah dalam hadis ini itu bukan artinya muka, bukan artinya bahwa Allah itu punya muka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'. Allah enggak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala bukan jisim yang memiliki anggota badan, yang memiliki muka, tangan, kepala, kaki, enggak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari memiliki anggota badan, baik anggota badan besar seperti kepala, kaki, tangan, dan Allah juga Maha suci dari memiliki anggota badan yang kecil seperti mata, lidah, kemudian jari-jari, semuanya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika disebut dalam hadis ini aqrabu ma takunul mar'atu ila wajhillah, atau dalam riwayat lain min wajhi rabbiha, itu artinya adalah wajah di sini artinya ta'ah. Bahwa perempuan yang paling ta'ah kepada Allah, yang paling taat kepada Allah adalah perempuan yang senantiasa dia berada di dalam rumahnya. Kalau nggak ada sesuatu hal yang penting, yang mendesak untuk dia keluar dari rumahnya, maka dia tidak keluar dari rumahnya, senantiasa berada di dalam rumahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi, masih banyak kewajiban istri terhadap suami, tetapi karena waktu kita tambahkan satu kewajiban, yaitu mendahulukan hak suami daripada hak kerabat yang lain. Mendahulukan hak suami daripada hak kerabat yang lain. Ini sangat penting untuk diperhatikan. Suami adalah orang yang paling berhak atas seorang perempuan. Karena itu seorang istri harus mendahulukan hak suami dari hak selainnya, termasuk hak kedua orang tua dan kerabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahaqqun nasi bil mar'ati zaujuha." Orang yang paling berhak terhadap seorang perempuan adalah suaminya. Yang paling berhak atas kamu adalah suami kamu. Maka kamu harus dahulukan suami dari orang lain. Kamu bahkan harus dahulukan suami dari kedua orang tua, dari kerabat. Ketika suami menuntut A, kemudian orang tua menuntut B dalam waktu yang bersamaan, maka istri mendahulukan tuntutan dari suami daripada tuntutan dari orang tua maupun kerabatnya. Apalagi temannya, bukan kerabatnya, bukan orang tuanya, tapi tuntutan dari temannya. Teman plek misalnya, ini kadang juga mempengaruhi. Temannya mengajak ke sana, suami mengajak ke sana, malah ikut temannya, nggak mau ikut suaminya. Ini bisa menimbulkan masalah dalam hubungan suami istri. Kalau istri mendahulukan hak orang tuanya pun itu bisa menimbulkan masalah dalam kehidupan keluarga seorang suami dan istri. Karena orang yang paling berhak atas istri adalah suaminya. Itu yang harus diingat-ingat. Ini sesuatu hal yang seakan-akan biasa-biasa saja, tetapi ini bisa menimbulkan masalah besar jika tidak diperhatikan oleh seorang istri. Bahwa istri itu harus lebih mementingkan suaminya daripada orang lain, daripada kerabatnya, orang tuanya, harus lebih mementingkan daripada temannya dan seterusnya. Jadikan suami itu nomor satu, bukan nomor dua, bukan nomor tiga, tetapi yang pertama, yang nomor satu, yang harus lebih diutamakan daripada orang lain. Karena jika suaminya diduakan misalnya, ya suami diduakan bukan berarti itu bukan, tetapi dalam hal kepentingan itu dinomor duakan. Suami ingin begini, istrinya malah ngurus yang itu.
suaminya belum diurus, temannya yang datang diurus duluan misalnya. Atau saudaranya diurus duluan, suaminya dibiarkan terlantar misalnya. Nah, itu jangan sampai. Kalau itu terjadi nanti suami bisa marah, suami bisa tidak ridho, bisa terjadi pertengkaran. Nah, jika bertengkar maka bisa terjadi keretakan dalam rumah tangga yang berakhir dengan bisa terjadi perceraian juga jika itu terus-menerus dilakukan. Meskipun itu kepada kedua orang tuanya. Kalau si istri terus membela kedua orang tuanya, terus membela saudaranya, terus membela temannya, sementara si suami malah dilawan oleh istrinya, nggak setuju dengan suaminya, tetapi lebih condong kepada orang lain, maka tunggu kehancuran dari rumah tangga itu jika terus dilakukan hal yang semacam itu. Kekecewaan yang akan terjadi manakala seorang istri menomorduakan suami dari orang lain. Harus diingat-ingat itu bahwa suami harus yang utama, yang paling utama dibandingkan dengan yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Masih ada hal-hal yang lainnya yang harus kita ketahui, khususnya bagi seorang istri agar dia bisa menjalankan kewajibannya pada suami. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.